Di dunia kita yang lebih luas yang sedang berperang, mudah untuk melupakan satu isu kecil ini, yang sering terasa lebih seperti peninggalan perang dingin daripada sesuatu yang harus dianggap serius. Tapi kemudian Anda ingat bahwa ini adalah target utama bagi seorang pejabat pemerintahan Trump tertentu. Selain itu, isu ini selalu muncul di berita hampir setiap bulan. Memang belum lama ini kita sedang membahas krisis kapal tanker Kuba. Hari ini kita beralih ke sesuatu yang lebih serius, yaitu dilema drone Kuba. Ya, sebuah laporan yang mengutip pejabat intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa Rusia dan Iran telah memberikan lebih dari 300 drone militer kepada Kuba, dengan rencana pengiriman lebih lanjut. Berita ini menimbulkan kemungkinan bahwa target-target di daratan utama Amerika Serikat bisa terancam. Dan hal itu pada gilirannya semakin menegaskan kemungkinan bahwa Amerika Serikat mungkin akan melakukan aksi kedua di Karibia tahun ini. Namun, cerita sebenarnya di sini jauh lebih rumit. Jadi hari ini kita akan mulai dengan pembaruan singkat tentang apa yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir di Kuba. Karena banyak hal yang telah terjadi, tetapi semuanya tertutupi oleh berita-berita besar dari Iran dan Ukraina. Lalu saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam laporan tersebut, dan saya tidak akan menahan diri di sini, karena laporan itu mengabaikan informasi penting yang sebenarnya diperlukan untuk memahami ancaman yang sesungguhnya. Namun demikian, karena tidak adanya liputan yang lebih baik tentang topik ini, kita akan membahas mengapa Rusia dan Iran mungkin menjalankan strategi ini. Percakapan di sana cenderung mengarah pada keterbatasan sumber daya Patriot, tapi kita akan membantah hal itu dalam waktu dekat. Akhirnya, kita akan menyimpulkan dengan komentar yang lebih umum tentang revolusi drone. Ada persepsi bahwa drone akan memberdayakan negara-negara yang lebih lemah. Namun itu adalah efek tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan bagaimana lawan mungkin merespons potensi ancaman tersebut. Dan respons-respons itu bisa membuat negara-negara yang lebih lemah berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dunia di mana drone sama sekali tidak ada. Tapi mari kita mulai dengan penjelasan singkat tentang apa yang sedang terjadi di Kuba. Anda pasti ingat bahwa setelah Amerika Serikat berhasil menyingkirkan mantan, yang secara teknis masih menjadi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Angkatan Laut Amerika Serikat memberlakukan karantina terhadap Kuba, mencegah pulau itu secara khusus mengimpor minyak apapun. Ini bukan lelucon. Kuba mengimpor sekitar 60 hingga 70% dari kebutuhannya, sehingga terjadi kekurangan besar. Bensin menjadi sangat tidak terjangkau bagi sebagian besar warga di sana, dan negara itu mulai mengalami pemadaman listrik bergilir. Pada akhir Maret, Rusia mengirim satu kapal tanker ke pulau itu yang memicu spekulasi apakah kita akan mengalami krisis tanker Kuba jika Amerika Serikat mencoba mencegatnya. Namun, Trump mundur dengan alasan kebutuhan kemanusiaan, mungkin terkait dengan makanan, dan membiarkan kapal tanker itu menurunkan sebagian minyak yang sangat dibutuhkan. Namun, ini hanyalah solusi sementara, memberikan Kuba tidak lebih dari beberapa minggu tambahan bahan bakar. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak saat itu, tanpa ada pengiriman tambahan yang dikonfirmasi. Rusia mengirim kapal tanker kedua ke Kuba pada awal April, tetapi kapal itu telah menghabiskan sebulan terakhir terhenti di tengah Samudra Atlantik. Hal ini menunjukkan bahwa Kremlin tidak termakan meme makanan Meksiko, dan tidak ingin mencoba memberlakukan karantina untuk kedua kalinya. Sementara itu, Direktur CIA John Ratcliffe bersama setidaknya 3 pejabat lain yang wajahnya sangat buram mengunjungi Kuba seminggu yang lalu. Jelas, ancaman yang masih ada adalah Amerika Serikat akan mencoba menjalankan kembali operasi khusus Maduro, kali ini pada target Karibia yang lebih dekat. Meskipun saya belum pernah secara khusus menanyakan kepada para pemimpin di Kuba apakah mereka menginginkan hal itu terjadi, saya tidak percaya mereka menginginkannya. Dan jika Anda berada di posisi mereka, Anda mungkin mulai mencari cara untuk mencegah Amerika Serikat mencoba. Dengan itu, sekarang kita bisa membahas laporan terbaru ini. Berita ini muncul pada hari Minggu dengan Axios mengutip seorang pejabat senior AS Serikat yang pada gilirannya membocorkan intelijen rahasia. Kutipan, Kuba telah memperoleh lebih dari 300 drone militer dan baru-baru ini mulai membahas rencana untuk menggunakannya menyerang pangkalan AS di Teluk Guantanamo, kapal militer AS, dan mungkin juga Key West. Pulau tersebut telah memperoleh drone serang dengan berbagai kemampuan dari Rusia dan Iran sejak 2023. Dan dalam sebulan terakhir, pejabat Kuba telah meminta lebih banyak drone dan perlengkapan militer dari Rusia. Oke, sangat menarik dan bagus untuk Axios karena telah melaporkannya. Tapi ada informasi mendasar yang hilang di sini.
Siapapun yang melaporkan isu keamanan nasional seharusnya sadar betapa pentingnya informasi yang hilang itu. Dan pejabat Amerika Serikat yang membocorkan informasi tersebut juga seharusnya tahu jawabannya jika memang pejabat itu benar-benar ada. Namun, artikel tersebut tidak membahasnya. Secara khusus, saya ingin tahu dengan pasti jenis drone apa yang telah diperoleh Kuba. Pada titik ini, drone adalah istilah umum yang tidak banyak memberitahu tentang kapasitas ofensifnya, hanya berarti wahana itu tidak diawaki. Bahkan, beberapa di antaranya hanya digunakan untuk pengintaian dan sama sekali tidak memiliki kapasitas ofensif. Sementara itu, di salah satu ujung spektrum mematikan, sebuah quadcopter standar juga merupakan drone. Namun, 300 quadcopter itu hanya lelucon. Maksud saya benar-benar akan tertawa jika ada orang di komunitas keamanan nasional yang menganggap ini serius. Dalam pelatihan, seorang pilot drone biasanya merusak 5-10 drone per hari. Jangan lupa bahwa saya tahu ini dari pengalaman langsung. Jika Anda sangat optimis, berpikir 10 hari pelatihan sudah cukup, dan ingin memiliki 100 drone tersisa untuk digunakan dalam pertempuran, itu berarti Anda hanya mendapatkan 4 pilot. Dan pada akhirnya, semua yang bisa Anda lakukan dengan mereka hanyalah membuat beberapa lubang kecil di fasilitas di Teluk Guantanamo. Mungkin jika Anda sangat beruntung dan personel militer Amerika Serikat sedang berjalan santai di pangkalan pada hari serangan, Anda mungkin bisa menimbulkan beberapa korban. Tapi seperti yang saya katakan, ini hanya lelucon. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Key West, Florida akan menjadi target potensial yang berjarak sekitar 160 km dari Kuba. Sulit untuk menemukan drone Rusia biasa dengan jangkauan yang kira-kira sama. Zala Z54 adalah yang paling cocok jika kita mempercayai spesifikasi yang diperkirakan. Drone ini memiliki kapasitas muatan 15 hingga 25 kg dan jangkauan maksimum 200 km. Itu berarti radius targetnya akan terlihat seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa Key West hanya memiliki populasi sekitar 27.000 orang, dan drone Shahed biasanya memiliki muatan 50 kg. Jadi, saya memang khawatir, tapi tidak terlalu takut. Yang akan jauh lebih menarik adalah jika kita benar-benar membicarakan drone Shahed yang sesungguhnya. Dengan menggunakan jangkauan standar untuk Shahed, radius serangan barunya kira-kira seperti ini. Seluruh wilayah Florida berada di dalamnya, ditambah Mobile, Alabama, dan New Orleans, Louisiana tepat di pinggirannya. Oleh karena itu, Shahed akan menjadi ancaman yang jauh lebih serius. Perluas itu ke jangkauan maksimum Shahed, dan sekarang hampir seluruh pesisir timur masuk dalam jangkauan. Tapi yang lebih kritis dan dengan jangkauan yang tidak terlalu jauh, pantai Teluk beserta seluruh infrastruktur minyaknya bisa diserang. Saya menyinggung hal ini karena sekedar menabrakkan Shahed ke sebuah gedung memang merusak, tapi tidak terlalu merusak. Sebaliknya, Ukraina tahu betul apa yang terjadi jika ada drone jarak jauh yang menghantam target dengan pasokan bahan bakarnya sendiri. Namun demikian, untuk memberikan gambaran tentang jumlahnya, Rusia sekarang rata-rata menembakkan sekitar 300 Shahed atau umpan Shahed per hari. Jadi, skenario terburuk Kuba sejauh ini mungkin menakutkan bagi orang Amerika yang terbiasa dengan hak istimewa dilindungi oleh 2 samudera besar. Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi Ukraina. Dengan pemikiran itu, mari kita beralih ke apa untungnya bagi Rusia. Ya, saya cukup skeptis bahwa Rusia benar-benar melakukan banyak hal di sini. 300 drone selama sekitar 3 tahun, dikurangi beberapa sumbangan dari Iran, menunjukkan bahwa Kremlin tidak benar-benar bersikap dermawan. Saya menduga bahwa Rusia sebagian besar hanya mengirimkan stok surplus kualitas paling rendah ke Kuba, model-model lama yang Ukraina sudah punya langkah pertahanan untuk mengatasinya. Saya sulit membayangkan ada orang di Kremlin yang percaya bahwa memberikan perlengkapan berkualitas tinggi ke Havana adalah ide yang bagus. Sekarang, alasan yang sering saya lihat secara online tentang mengapa Rusia melakukan ini adalah karena Kremlin ingin membuat pertahanan Amerika Serikat sibuk di dalam negeri. Itu berarti lebih sedikit donasi ke Ukraina atau penjualan ke Ukraina melalui negara-negara NATO, yang sebenarnya menjadi perhatian utama Rusia. Itu juga berarti lebih sedikit transfer ke lawan regional Iran, yang juga sangat diperhatikan oleh negara itu. Biasanya, percakapan ini mengarah ke Patriot, yaitu sistem utama yang diandalkan baik oleh Ukraina maupun Sekutu Teluk untuk menembak jatuh rudal balistik. Sayangnya, logika di sini justru memperkuat persepsi keliru yang terus-menerus bahwa Patriot adalah alat utama untuk pertahanan terhadap drone.
Patriot memang tidak pernah menjadi saran utama pertahanan terhadap drone. Patriot pernah digunakan dalam situasi darurat di wilayah Teluk untuk tujuan tersebut. Ukraina juga telah menggunakannya untuk melindungi target bernilai tinggi. Tapi itu adalah pengecualian, bukan aturan utamanya. Shahed itu lambat. Butuh waktu 2 jam bagi mereka untuk mencapai Miami dari Kuba, memberi waktu yang cukup bagi para pilot tempur yang siaga di dekat ujung selatan Florida untuk segera lepas landas dan mencegat mereka. Gagasan untuk menyerang infrastruktur minyak di pantai Teluk Texas juga tidak masuk akal. Itu bisa memakan waktu 10 jam penerbangan Shahed. Jika Angkatan Udara Amerika Serikat tidak bisa berbuat apa-apa selain duduk diam dan melihat kilang minyak dibakar, pemerintah Amerika Serikat sebaiknya langsung bubar saat itu juga. Selain Patriot, kemungkinan serangan drone di wilayah Amerika Serikat memaksa militer untuk tetap menempatkan aset di dalam negeri. Itu akan berdampak kecil pada penempatan pasukan AS di tempat lain, tapi saya rasa itu tetap berarti sesuatu. Pada kenyataannya, setidaknya bagi Rusia, tujuannya di sini adalah melakukan seminimal mungkin untuk mencoba menopang sekutu di kawasan tersebut. Jika Kuba bisa menghancurkan infrastruktur Amerika Serikat yang signifikan sebagai respon terhadap operasi khusus Maduro lainnya, maka Washington akan memilih untuk tidak menjalankan strategi tersebut. Itu adalah sesuatu yang diinginkan Rusia, jadi mungkin hal itu layak untuk diinvestasikan. Akhirnya, mari kita bahas gagasan bahwa revolusi drone menguntungkan negara-negara kecil. Ya, sekilas drone memberikan negara-negara kecil pilihan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Dan ya, fungsi pencegahan yang saya jelaskan tadi akan sangat membantu. Ternyata, para pemimpin otoriter lebih suka jika Amerika Serikat tidak bisa dengan mudah menyingkirkan mereka dari kekuasaan. Jika ini hanya soal negara-negara yang lebih lemah membangun drone model Shahed dan menggunakannya sesuka mereka, maka keuntungannya akan sangat jelas. Masalahnya, seseorang tidak bisa begitu saja membangun drone tanpa mengganggu kekuatan status quo. Dan itu mendorong tindakan pencegahan, perang yang mahal, serta hasil yang tidak efisien bagi semua orang, setidaknya dalam beberapa keadaan. Sekarang, pada hari yang sama ketika berita tentang Kuba muncul, saya menerbitkan sebuah kuliah di saluran sekunder saya tentang pengendalian senjata, sebagai bagian dari playlist pengantar hubungan internasional yang saya miliki di sana. Saya tidak ingin mengulang semuanya di sini, tetapi pelajaran dasar dari kuliah itu sekarang menjadi relevan. Singkatnya, membangun senjata menciptakan ketidakefisienan seperti halnya perang, dan karena itu, penyelesaian melalui negosiasi pada prinsipnya seharusnya membuat kedua pihak menjadi lebih baik. Pada dasarnya, pihak lawan perlu memperlakukan calon pelaku proliferasi senjata seolah-olah senjata tersebut sudah dibangun. Dengan melakukan hal itu, calon pelaku proliferasi senjata tidak memiliki alasan untuk benar-benar membangun senjata tersebut. Keuntungan bagi pihak lawan adalah bahwa usulan tersebut dapat sedikit dikurangi untuk memanfaatkan fakta bahwa proliferator sebenarnya tidak menanggung biaya apapun. Salah satu cara resolusi yang dinegosiasikan bisa gagal adalah jika pihak lawan tidak dapat mengamati keputusan untuk mempersenjatai diri. Jika perang preventif dapat dipercaya, mungkin lebih murah untuk menangani masalah secara militer daripada memberi kompensasi kepada pelaku proliferasi senjata itu agar tidak memulai program senjata. Lebih buruk lagi, ancaman perang preventif tidak dapat mencegah pelaku proliferasi senjata untuk mencoba membangun secara diam-diam. Hal itu pada gilirannya mendorong lawan untuk memulai perang preventif, bahkan tanpa mengetahui bahwa ada program senjata yang harus dihancurkan. Akibatnya, semuanya berakhir dengan bencana. Dilema drone Kuba sangat mengkhawatirkan karena betapa mudahnya senjata-senjata itu secara diam-diam mencapai tujuannya. Drone-drone itu berukuran kecil, jadi satu-satunya cara nyata untuk mencegah Kuba mendapatkannya adalah dengan memberlakukan karantina penuh terhadap pulau itu, memeriksa setiap kapal yang menuju pelabuhan Kuba, dan menahan siapapun yang melanggar aturan tersebut. Ini bukanlah perang preventif dalam arti kinetik, tetapi tetap merupakan langkah yang sangat mahal bagi setiap pihak yang terlibat. Dan selalu ada kekhawatiran bahwa Amerika Serikat mungkin menganggap pergantian rezim sebagai solusi jangka panjang yang lebih murah untuk masalah ini. Namun, saya akan menggambarkan ini sebagai kekhawatiran di masa depan, bukan saat ini. 300 drone yang telah dikirim ke Kuba kemungkinan besar bukanlah sesuatu yang serius. Dan kecuali ada informasi intelijen yang menunjukkan bahwa jumlah drone yang jauh lebih besar sedang menuju ke pulau itu, dan drone-drone tersebut mendekati model-model terbaik, maka ancaman terhadap Amerika Serikat sangat minimal. Selain itu, sulit untuk melihat bagaimana Rusia atau Iran dapat memberikan bantuan seperti itu mengingat situasi mereka saat ini. Jadi, saya akan menyimpan hal ini untuk nanti dari sudut pandang strategis. Namun, mungkin saya harus tetap mengingatnya untuk tujuan politik Amerika Serikat.
Ada banyak spekulasi bahwa ini adalah kebocoran yang diizinkan oleh pemerintahan Trump. Pada dasarnya, Gedung Putih ingin mengumpulkan dukungan publik untuk perubahan rezim, dan ini adalah bagian dari membentuk narasi tersebut. Saya tidak tahu, mungkin itu benar. Tapi saya akan katakan ini. Saya baru saja menghabiskan 5 menit menjelaskan mengapa laporan tersebut hanya memberikan sedikit detail untuk menunjukkan bahwa ini adalah ancaman serius bagi wilayah Amerika Serikat sendiri. Ini bukan sesuatu yang akan saya bocorkan jika saya benar-benar ingin mengumpulkan dukungan untuk menginvasi Kuba. Saya akan membocorkan informasi yang lebih serius tentang Shaheds, atau jika pengirimannya hanya sekumpulan quadcopter, saya tidak akan repot-repot membocorkan apapun. Terserah kamu mau menafsirkannya bagaimana. Ngomong-ngomong soal pendapat, apa saja poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Kuba secara politik dan ekonomi kembali berada di ujung tanduk. Beberapa drone Rusia dan Iran telah sampai di Kuba, tetapi tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa mereka merupakan ancaman serius bagi Amerika Serikat. Rusia dan Iran mungkin mencoba melakukan ini untuk membuat pertahanan Amerika Serikat tetap dekat dengan wilayahnya sendiri, meskipun strategi tersebut tidak seefektif yang terlihat. Dan ada kekhawatiran serius tentang perang pencegahan di sini yang perlu diingat untuk kedepannya. Sementara itu, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang skenario pengendalian senjata tersebut, silakan lihat kuliah yang telah disebutkan sebelumnya. Ini jauh lebih rumit daripada yang baru saja saya jelaskan di sini, karena bisa menghasilkan kasus perang preventif yang keliru maupun pergeseran kekuatan yang berhasil. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali, jaga diri Anda.